Mas Gibran adalah kunci dengan foto itu, saya kira itu perspektifnya adalah bisa ditafsirkan kemana-mana lah. Bahwa sebetulnya sejak Pak Jokowi memimpin Kota Solo ya, saya melihat ada proses demitologisasi. Jadi mitos-mitos tentang sumbu pendek di Solo itu sudah dipotong istilahnya. Bahwa ikatan emosional antara Ketua Umum dengan Mas Gibran ini cukup kuat sekali ya. Gibran adalah kunci. Iya, soal itu udah ada dari Bapak. Kalau ngomong politik lebih banyak sama Pak Eko. Itu verbatimnya begitu. Tadi gua ke belakang dengerin verbatim itu. Exactly. Iya, lebih banyak dengan Pak Eko. Di tengah kata kalimat-kalimat yang pendek itu. Iya, ada Satu kalimat yang paling bermakna. Iya, ya. lebih banyak lu ngomong soal politik dari Pak Eko. Siapa dia? Sejarawan menerangi negeri. Eko Sulistyo. Itu suara itu Verbatim banget. itu siapa yang ngomong tuh? Pak Wali Kota Solo. Belum duo atau band dia. Masih solo. Kalau Mas Eko kan pendekatannya lebih band kan. Iya. Main rock pula. Audio Slave kan, ini kan. Dream Theater. Power metal kan. Timur Tragedi. Timur Tragedi. Jarum Neraka. Kan lu tahu enggak lagu-lagu itu? Semut-semut. Gua kesel Apa kan lagu gak God Bless dikasih apa? God Bless apa? Menerangi Negeri dengan Dream Theater ini nggak dapat tiket kemarin tuh agak kecewa gua. Katanya lu kenal Menerangi Negeri gitu. Bisa ada The Purple. Wah, mantap juga Mas. Ya kan? Smoke on the water. Yes. Nggak ngerti gua. Ya, Budi kan Gua dapetnya dari alirannya ini Mas. Kalau Budi ini Mas. Dia bisa David nontonin Foster ya, nonton Topati. konser gitu kan. Yang main di panggung tuh guru les gitar gitu. Ting tung ning dong. Mas Inton aja suruh sini suruh nyanyi. Mantap. Mas Inton nih ya Bataknya agak spesial. Ya Mas, saya kan? nggak tahu ya. Ngomong politik lebih banyak sama Pak Eko. Ya, tolong diklarifikasi dulu maksudnya tuh Mas. Iya kan nih Mas Eko belum mengklarifikasi itu kan kalimat itu. Kan? Ngomong politik ya sama Pak Eko. Mantap. Ya kan gerakan Pak Wali Kota mantap kan, beliau baru-baru ini viral ngajak wartawan makan gitu misalnya. Agak mirip pola Yang ini tadi kemarin atau tadi ya? menggandeng Bu Mega ya. Iya, saya kira itu kan beberapa yang sebetulnya sudah pernah ya. Kalau saya lihat terakhir sebelum itu kan di Mangkunegaran saat Mas Kaisang menikah itu, dalam balutan pakaian Jawa, Ibu Mega juga digandeng oleh Mas Gibran. Dan kalau dua peristiwa itu kita manai secara politik, ini kan sebetulnya sangat nah betul itu Ben Anderson itu pendekatan politik Indonesia juga harus didekati secara kultural gitu. Nah bagaimana cara memegangnya dan sebagainya ini kan ibarat satu keakraban antara bukan hanya ibu sebetulnya, lebih kepada kayak orang tua gitu loh. Nah itu saya kira satu hari ini kalau saya kemudian tulis notasinya bahwa Mas Gibran adalah kunci dengan foto itu, saya kira itu perspektifnya adalah bisa ditafsirkan kemana-mana lah. Tapi yang jelas itu satu kedekatan penting baik secara kultural maupun secara politik. Nah kalau ditanya-tanya Mas, ada orang menanya begini, Mas Eko ini sebenarnya di sekitar Mas Gibran ini
sebagai apa? Kalau di Musra kita tahu Dewan Pengarah. Itu pun Kalau masih bisa diarahkan. Makanya nggak perlu disebut. Iya. Kalau disebut kan Dewan Pengarah tuh. Nah kan ada dua konsekuensinya. Mau diarahkan atau tidak mau diarahkan kan gitu. Makanya nggak perlu disebut kan. Yang menyebutkan kemudian Mas Gibran. Mas Gibran. Nah itu sebenarnya maknanya begini aja, bahwa memang beliaunya sangat dengan saya itu meskipun saya di Jakarta, dia di Solo, khususnya untuk kegiatan untuk hal-hal yang sifatnya politik, dia selalu dia memberikan WA, kadang-kadang minta tanggapan, kemudian dia setelah melakukan kegiatan dia beri WA ke saya. Termasuk tweet-tweetnya Mas Gibran. Iya, ada beberapa tweet. Ya, termasuk waktu dengan kakaknya Budi Ari. Kakaknya Didit, Siapa? si Rocky Gerung. Itu langsung dia kemudian ngasih Foto. ngasih fotonya ke saya, dan saya anggap itu satu yang bagus, luar biasa menurut saya. Karena itulah saya katakan satu sisi yang seperti karakter Mas Gibran adalah petarung, artinya mendatangi, dan kemudian juga dia mau belajar filsafat, Mas. Kita nggak tahu juga filsafat apa ya yang dihasilkan oleh Rocky Gerung. Tapi yang penting Mas Gibran belajar. Oh iya. Begitu pula Rocky Gerung habis itu Tapi nge-WA saya gitu loh. Kan jasanya Rocky itu kan mendekatkan filsafat yang tadinya ada di Menara Gading menjadi lebih merakyat. Oh ya itu. Sama seperti jasanya Pak Erlangga mendekatkan wushu yang tadi susah jadi gini. Tapi yang jelas waktu itu saya mengenainya bahwa kalau bukan petarung, bagaimana kritik yang begitu keras ya terhadap kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh bapaknya, kemudian kadang-kadang terhadap dirinya, itu kemudian mampu turunkan, dinginkan dengan pertemuan itu. Ini menurut saya satu luar biasa yang kita mengulang sebetulnya cara-cara berpolitik para tokoh-tokoh pergerakan dulu. Bagaimana begitu tajamnya mereka saling berdebat, saling berkritik di forum-forum resmi maupun tidak resmi. Tapi setelah itu mereka bisa ngopi bareng, mereka bisa pulang bareng dengan saling diboncengkan sepeda dan sebagainya. Nah, ini saya kira pelajaran penting yang ditunjukkan Mas Gibran di era milenial, di era sekarang ini sebagai tokoh pemimpin milenial, dia mampu melakukan itu. Saya kira itu luar biasa, dan itu tidak awalnya tidak komunikasi dengan saya. Dia setelah itu terjadi, dia mengirimkan ke saya foto itu, dan saya acungi jempol, saya kasih makna itu. Kita tahu apa yang dikatakan tuh belum tentu jadi makna sebenarnya kan. Iya dong Ar. Iya betul. Iya kan. Nah kan secara kultur Jawa ini kan. Tadi karena kultur Jawa itu kerisnya selalu di belakang gitu. Enggak mungkin kerisnya di depan kan. Sudah barang tentu Anda ngomongnya begini Mas. Matinya di pangku Mas gitu ya. Apakah itu Mas Gibran memangku Rocky, kita nggak tahu. Iya. Iya kan. Karena kita sudah lama tidak bertemu Rocky secara langsung. Iya, kangen juga sama Rocky. Iya. Udah lama. Kalau kita baca sejarah ya gitu ya. Ini kan soal the metaphor of power gitu. Bahasa kekuasaan di Jawa, apalagi Solo. Dan saya pernah menulis di Detikcom gitu, bagaimana kultur Solo itu banyak ekstremitas ya. Orang miskin, orang kayanya, orang kanannya, kirinya, terus ideologi dari PSI-nya, PKI-nya, DITI-nya segala macam gitu ya. Dan itu hidup di pemukiman yang berdamping-dampingan gitu. Jadi bagaimana kekuasaan itu harus dijaga, ada untuk menjaga stabilitas, menjaga harmoni itu. Apabila ada kecemburuan, ketimpangan sedikit, itu eskalasi konflik bisa menyebar dengan begitu cepat gitu. Jadi orang-orang
kepemimpinan di Solo itu harus benar-benar memahami situasi demografis itu juga dari sejak zaman kolonial gitu Mas. Nah, apa sebenarnya yang sudah dijalani oleh Mas Gibran sekarang ini di Solo gitu ya, yang membuat beliau tuh benar-benar bisa berada untuk menjaga harmoni itu gitu di dalam politik, apalagi mau naik kelas gitu Mas. Ya kuncinya semua kan bahwa sebetulnya kan tidak hanya pada level local government ya, di pemerintahan di tingkat lokal, tapi secara nasional semua proses pemerintahan, semua proses demokrasi ujungnya sebenarnya adalah ekonomi kan. Bagaimana kesejahteraan perut ini menjadi yang utama. Nah, hal yang lain itu sebenarnya adalah semacam sekuen ketika kemudian sesuatu yang menjadi basic need itu tidak terpenuhi. Nah, itu yang kemudian saya lihat Mas Gibran dalam kepemimpinannya selama 2 tahun ini, dia perhatikan itu. Memang kemarin ada kritik keras ya, untuk istilahnya dibandingkan dengan Depok, padahal Mas Gibran baru menjabat berapa bulan dalam kondisi under COVID yang begitu kuat soal angka kemiskinan. Nah, saya lihat justru sekarang ini saya mendapat laporan dari BPS dan kemudian Bank Indonesia yang dikirim ke saya. Perkembangan terakhir justru sangat luar biasa ya. Dari angka statistik ya. Dari angka statistik ini prognosa pertumbuhan Kota Solo itu mampu melampaui pertumbuhan nasional. Prognosanya antara 5,6 sampai 6%. Sementara di nasional kan kemarin dikeluarkan 5,3 lah, kira-kira itu. Nah, prognosa angka ini itu sebenarnya bisa kita lihat pada aspek konkretnya ketika kita ke Solo. Bagaimana aktifnya lalu lintas ya, padatnya lalu lintas ya ke Solo. Kemudian juga padatnya tingkat hunian di Solo yang mencapai sekarang sudah 60-70%. Kalau peak season malah bisa nyari kamar di Solo susahnya setengah mati. Oh, ini okupansi hotel ya? Okupansi hotel. Itu kan secara bisa dilihat ya, secara realnya. Kemudian juga data yang soal kredit motor dan sebagainya tumbuh begitu rupa. Nah, ini sebenarnya menandakan bahwa geliat dan dinamika ekonomi Solo tumbuh begitu rupa. Nah, karena kemudian memang didorong oleh banyaknya pembangunan ya di sana. Nah, selain kemudian juga aktivitas-aktivitas ekonomi yang selain banyaknya kunjungan juga banyak event-event yang di-create oleh Mas Gibran. Nah, itu kunci yang paling penting ya. Nah, sekuen tadi saya ingin omongkan bahwa sebetulnya sejak Pak Jokowi memimpin Kota Solo ya, saya melihat ada proses demitologisasi. Jadi mitos-mitos tentang sumbu pendek di Solo itu sudah dipotong istilahnya, demitologisasi. Oh, ini benar berarti ya. Ada anggapan itu. Ya, ada. Dulu memang betul. Saya orang sejarah, saya tahu. Saya juga pernah tinggal di Solo cukup lama. Itu riak-riak segregasi sosial itu terjadi. Kita pun tahu di situ ada yang ruki misalnya kan, yang selama ini jadi bahan perbincangan dan jadi variabel. Nah, itu sejak Pak Jokowi sudah ada proses pemotongan mitos itu. Nah, pemotongan itu dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu dengan membuka ruang publik. Bagaimana kemudian rumah dinas itu menjadi tidak sakral lagi, terjadi desakralisasi. Digunakan oleh kelompok-kelompok pinggiran, kelompok sektoral, PKL, tukang becak dan sebagainya ya, pedagang pasar untuk kemudian bisa bertemu, bisa rapat, bisa menentukan sesuatu untuk kepentingan kelompok-kelompoknya. Nah, proses desakralisasi itu terjadi di sana.
Nah sekarang ini misalnya Mas Gibran juga melakukan itu kan, dia kemudian prosesnya adalah mendatangi warga juga, kemudian juga menyapa warga. Oke, mau dikatakan bahwa itu semacam mengulang template dari, tapi itulah yang kemudian dirasakan paling efektif untuk kemudian menjangkau, bisa mendengar, bisa mengerti kepentingan masyarakat di sana. Ya, plus respon sosial media yang sangat responsif ini kan, ini kan nilai plus tambahkan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi dulu kan. Ya, karena misalnya ya, sekarang ini hampir tidak hanya, kadang-kadang bukan hanya orang Solo, tapi kadang lintas orang Solo juga mantolnya ke Mas Gibran gitu loh. Dia biasanya nge-tweet ke Mas Gibran ditweetkan ke mana aja. Gus Gibran ini ya. Iya, misalnya contohnya ya, ini saya kemarin dikasih tahu. Orang misalnya dari luar Solo mengetweet soal pengaduan soal listrik. Mas Gibran pantulkan ke Twitternya PLN. Itu tonnya negatif. Tapi ketika kemarin bahwa Mas Gibran konsultasinya dengan komisaris PLN, tonnya jadi positif. Gitu. Nah, tapi begini ya, saya ingin teruskan bahwa proses itu juga tadi soal desakralisasi, kemudian menjaga kerukunan umat beragama dan sebagainya, itu ditunjukkan oleh Mas Gibran. Coba lihat ya di sosmed mereka, di sosmednya itu ketika saat Kongsi Fase kemarin, karena saya datang itu di sana, begitu keramaiannya begitu rupa sampai jam 12 malam di kawasan depan Balai Kota, yang itu memang menjadi epicentrum dari seluruh kegiatan. Itu kan ada pasar gede, ada pecinan gitu di situ. Nah kemudian sebelumnya Natal bersama, itu juga di kawasan itu di ornamen-ornamen Natal itu. Nah kemudian juga saya kira ke depan misalnya hari-hari menjelang hari raya kayak perayaan puasa ini juga pasti akan dirayakan. Dan Mas Gibran sudah ngomong bahwa sebagai kepala daerah saya akan memprotek siapapun yang kemudian akan membuat suasana ini tidak aman. Saya akan lawan. Udah kasih warning itu. Iya, dia ngomong itu. Nah ini sebenarnya kan sesuatu yang bisa diagregasi ke level nasional. Karena saya membaca ada beberapa daerah yang justru mengalami kesulitan gitu loh. Ya. Bahkan ini ya yang saya baca, ada kepala-kepala daerah yang kemudian bukan memprotek keberagaman ini, tapi justru melarang kadang-kadang kegiatan perayaan-perayaan beragama di situ. Nah ini saya kira satu visi kepemimpinan dari lokal ya, yang kemudian harus memantau ke nasional. Nah, dan ini dilakukan oleh orang mau bilang apa, dia ya anak presiden gitu loh. Tapi dia tidak tidur. Gitu loh. Saya kira itu yang. Nah, gimana perasaan Mas Eko dengan banyaknya event-event semuanya kayaknya nggak afdol event nasional kok nggak dibikin di Solo, Muhammadiyah, HIPMI, NU. Kenapa? Kayaknya di Solo semua nih sekarang gitu event-event ini yang diadakan. skala gitu. nasional ya. Iya. Artinya itu menjadi ya Jakarta mendorong kegiatan yang kemudian menstimulus tadi perputaran roda ekonomi yang itu besar salah gitu. satunya kan kemudian punya dampak itu ya. Karena misalnya kemarin yang saya ikuti adalah Porseni NU. Ya. Itu kan pas jalan sehatnya ada presiden dan ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar. Itu diikuti hampir 60 ribuan orang. Nah kalau satu orang aja mereka belanja. Makan di warung sate atau belanja, udah berapa? Nah, kan diuntungkan gitu loh. Iya, belum soal penginapannya dan sebagainya. Jadi multiplier efeknya terjadi. Dan Mas Kaisang menikah kemarin kan juga luar biasa kan? Ya artinya kan memang Mas Gibran bergerak aktif ya. Ya dia. semua orang yang bergerak aktif bawa event ke situ gitu loh Mas. Nah itu karena mau mendapatkan proximity dengan kedekatan dengan keluarga presiden gitu misalnya. Gimana menurut Mas Eko pandangan kayak gitu? Orang cari perhatian lah gitu. Ya kalau Mas Gibran saya kira tidak tidak didasari oleh pemikiran itu ya.
kalau misalnya ada orang mau bikin kegiatan, malah justru silakan di Solo. Silakan. Bahkan kalau perlu dia yang menarik untuk bisa ada di Solo. Karena apa? Karena itulah yang akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Jadi dia sadar betul ya, Solo nggak punya pertanian, ya kan, nggak punya kebun. Iya betul. Ya jasa itu yang jasa dan menjadi perdagangan. jasa dan perdagangan Betul, yang menjadi lokomotif ya. Mas? Betul. Ya. Tourism. Di perspektif yang lain melihat ya semua keberhasilan Mas Gibran di Solo itu nggak dianggap spesial gitu Mas, karena memang ini sepatunya kekecilan buat Mas Gibran gitu. Terus? Ya kan, ini masa ya dengan orang nih keluar anak presiden orang ke Solo semua, terus ya pertumbuhan ekonomi segitu ya bukan hal yang spesial gitu. Ada pandangan kayak begitu Mas? Ya menurut saya justru itulah yang kemudian kita harus melihatnya kan dengan cara yang terbalik gitu. Ya kan? Kira-kira kalau menurut saya begitu. Kalau saya anak presiden saya akan apa sih? Tidur aja. Atau kemudian Bisnis aja. ya misalnya toh jadi pejabat saya tidak akan berkeringat-keringat ke Amat lah ya. ke situ gitu. Tapi dia kan enggak. Dia navigasi, dia lead pertemuan-pertemuan dengan yang mendatangkan keuntungan buat kepentingan Kota Solo. Iya. Dengan para Sayyid ya di Uni Emirat dan sebagainya. Kemudian juga dia promosi di Paris untuk kekayaan batik Kota Solo dan masih banyak lagi. Artinya apa? Dia tidak hanya menjadi seorang wali kota, tapi dia juga memerankan sebagai manajer kota. Itu yang menurut saya visi itu yang jarang gitu loh. Ya karena di bisa nggak saya tangkap gini Mas, karena memang anak presiden yang jadi wali kota beban saya lebih berat daripada wali kota lainnya. Ya, gitu. ya itu mungkin. Beban pembuktian ya. Artinya itu kan positif ya. Artinya itu kan positif. Tapi yang jelas bahwa dia memahami soal manajemen gitu loh. Manajemen publik ini mungkin dia berangkat dari manajemen korporasi kan. Dari usahanya, dari ini mengelola orang yang tadinya hanya mungkin 500 kemudian 1.000 orang sebetulnya kan dari korporasi. Tapi kemudian karena ini menyangkut sektor publik ya pemerintahan ini, dia kemudian bisa dia navigasi tidak hanya sebagai navigasi, tapi kemudian pasti kan ada regulasi-regulasi baik itu surat misalnya edaran wali kota atau kemudian yang paling tinggi adalah sebuah perda misalnya yang punya dampak kepada masyarakat. Artinya apa? Kalau dia masih menjadi seorang korporasi, memimpin korporasi, yang akan terdampak itu kan paling hanya 500 orang kan. Tapi dengan keputusannya, yang akan terdampak apa? Mungkin 600 atau 500.000 orang sebagai penduduk kota Surakarta gitu loh. Nah inilah yang harus dipahami. Untuk itu dia harus kemudian bisa bertindak semacam beyond ya sebagai seorang kepala daerah. Dan itu menurut saya jarang terjadi. Tapi itu backgroundnya adalah kalau tidak punya background itu tadi sebagai seorang manajer di apa yang punya perusahaan tadinya bergerak di sektor swasta dan sebagainya, itu dia nggak akan punya navigasi itu. Nah itulah dia ngerti soal kemudian promosi marketing tentang kota, apa yang mau dia jual, apa yang mau dia kemudian hasilkan sebagai sebuah produk dan sebagainya, dia ngerti itu. Unique selling point-nya apa? Yes, ya, itu kuncinya ya. di situ. Jadi dia tidak hanya sebagai wali kota, sebagai manajer kota, tapi juga sales kota ya. Karena apa? Dia juga marketing. Bukan marketing, tapi secara pemerintahan dia merasa kemudian kan ini berbagi nih, ada wakilnya nih yang kemudian representasi dari karena dia pengurus partai politik terbesar.
PDI Perjuangan di Solo yang 65%. Jadi misalnya urusan konstituen, urusan perpolitikan Pak Teguh ya sebagai wakil. Saya yang kemudian akan urusan-urusan yang misalnya mencari uang, mencari apa dan sebagainya. Nah inilah saya kira kombinasi yang menjadi penting juga gitu loh sebagai supporting dari kepemimpinan Mas Gibran saat ini. Nah kan terjadi di daerah kan juga kadang-kadang terjadi split, sehingga langkah-langkahnya nggak akan misalnya di satu daerah antara wakil dan kepala daerah ini biasanya terjadi split gitu loh. Nah itu pasti akan mengganggu jalannya pemerintahan. Nah terus karir lanjutan ini gimana Mas? Tadi kan bilangnya sepatu kekecilan Ya nih. sepatu kekecilan ya, makanya beyond wali kota kan, karena sepatunya kekecilan gitu kan. Makanya nanti kalau dengar siaran ini Mas Gibran akan cari sepatu yang lebih gede. Air Jordan-nya bagus tuh Mas Gibran. Iya kan? Nah dan kemudian gini Mas, sepeninggal nanti Pak Jokowi misalnya udah nggak jadi presiden, ya kan? Apakah Mas Gibran ini akan berkarir di politik di partai politik, di PDI Perjuangan misalnya? Seperti halnya yang baru-baru ribut juga soal ketertarikan Mas Kaisang untuk masuk ke partai politik gitu. Nah, jadi ini kan bukan hanya soal manajemen kota, tapi juga membangun kekuatan politik, membangun organisasi politik, dan yang mana kita tahu bahwa PDI Perjuangan itu bukan sebuah partai yang dengan ya dalam tanda kutip ya institusinya tidak longgar gitu ya, dengan protap yang sangat ketat, dengan aturan yang sangat ketat, senioritas yang juga sangat ketat gitu. Urut kacang yang itulah. Ada organisasinya udah settle lah, jadi nggak bisa tiba-tiba mungkin seujuk-ujuk gitu. Hari ini mungkin Mas Gibran masih dianggap walaupun mengaku nasihatnya dari Pak Eko gitu ya. Tapi kan orang kan nggak bisa melupakan faktor Pak Jokowi hari ini. Tapi setelah itu bagaimana Mas dalam karir partai politiknya sebagai politician gitu? Ya kalau itu sedari awal sebetulnya Mas Gibran cukup sadar bahwa penopang kekuatannya sebenarnya salah satunya ya, apalagi kalau kita bicara soal keberlanjutannya itu ada di PDI Perjuangan dia sebagai kader di situ. Itu cukup disadari itu. Nah, makanya harus ditempatkan bahwa soal karir ini tentu satu itu betul bahwa mekanisme akan ada di partai politik. Tetapi kemudian buat Mas Gibran sendiri paling nggak tadi yang kita bicarakan soal seluruh hasil-hasil yang paling nggak bisa kita lihat hari ini ya, success story-nya dia di Solo, karena ini baru di Solo kan, baru mau kita ulang lagi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya itulah yang sebenarnya juga ingin dia jadikan sebagai artinya beginilah. Kalau saya kader dan sudah diberi amanah sebagai wali kota, kepala daerah, saya harus menunaikan tugas ini dengan baik. Tugas itu apa? Melayani rakyat. Dan itu yang kemudian dia lakukan. Dan itu tentu kemudian pasti partai akan punya, PDI Perjuangan punya mekanisme untuk melihat itu sebagai bagian dari istilahnya perjalanan politik Mas Gibran kan. Nah itu tentu akan ada pertimbangan di situ kan. Nah kalau kemudian soal misalnya tadi soal presiden itu kan sebenarnya arahnya terkait dengan kalau kita mau, saya ngerti hatimu kan itu soal proteksi dan sebagainya. Nah, partai cukup orang menjadi kader partai itu ya. Tentu kemudian dia sudah meletakkan tidak hanya
langkah-langkahnya, tapi juga masa depannya itu di bawah partai itu. Saya kira itu yang saya percaya bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, Mas Gibran akan nyaman dan akan merasa ada proteksi dari partai ya. Tentu selama tidak korupsi selama inilah gitu-gitulah. Nah, kalau dari segi partai gimana Pak? Partai ini melihat sosok Mas Gibran sebagai seorang ya lagi-lagi ya sosok orang yang mungkin bisa jadi masa depan partai juga. Resiprokalnya gimana Mas? Kalau Mas Gibran tadi nyaman dan akan samina watonah dalam kaitan koridor organisasi, gimana partai melihat? Nah, saya post Jokowi post Jokowi. Iya. Nah, tentu mereka punya mekanisme sendiri ya, karena saya juga bukan anggota PDI Perjuangan. Tetapi saya melihatnya kan kemudian tadi bagaimana seorang Ibu Mega sebagai ketua umum partai ya, yang kemudian cukup orang Jawa itu cukup rileks dan kemudian cukup kayak dengan apakah itu cucunya atau anaknya itu loh. Ya, itu saya kira sesuatu yang kemudian secara simbolik bahwa ikatan emosional antara ketua umum dengan Mas Gibran ini cukup kuat sekali ya. Dari sisi foto-foto gestur yang ada di dalam foto. Dan Bu Mega pun melakukan itu dengan kesadaran penuh gitu ya, bahwa dia akan diinterpretasikan seperti itu gitu pasti, ya. Pasti. Dan itu menurut saya tidak ada tone negatif terhadap ekspresi simbolik itu. Ya, jadi kalau tadi Mas Eko bicara proteksi dari presiden akan keberlanjutan, no, it's not presiden. Ibu Mega yang kasih proteksi. Iya. Nggak, artinya karena itu partai politik gitu. Ya, karena kan perahunya ini. Iya. Dan eksistensi partai politik ini kan kita nggak sampai kapan kita kan nggak bisa ada regenerasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau presiden kan dia bisa berhenti dengan masa jabatan gitu loh. Nah, saya kira partai enggak ya. Iya. Partai akan saya kira kita punya banyak pengalaman tentang itu. Ya. Dan saya kira kehadiran Mas Gibran di PDI Perjuangan sebagai kader muda yang tidak kaleng-kaleng menurut saya itu juga memberikan pengaruh positif ya terhadap PDI Perjuangan. Nah, begini Mas, dalam konteks lagi-lagi ya, Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan memberikan gestur ya dan words kalimat gitu ya yang kira-kira memberikan kesan Pak Jokowi favor kepada Mas Ganjar misalnya, rambut putih berkerut di musra di mana Rakernas Projo yang kita dukung ada di sini itu kan ya. Dan kita lihat banyak orang-orang yang kemudian dekat dengan Pak Jokowi juga secara terbuka mendukung Mas Ganjar gitu misalnya. Kita duduk sebelahnya Mas Eko. Ya, sambil dia siap kentongan ya. Artinya gini Mas, sementara kita tahu di PD Perjuangan sendiri masih panas. Ya, saya nggak tahu apakah betul panas apa enggak, tapi jelas kita lihat para pendukung Mbak Puan juga atau sisi lain dari Mas Ganjar juga cukup dominan di situ dan kita tahu Bu Mega belum memutuskan. Nah, apakah dengan gestur Bu Mega dengan Mas Gibran ini artinya kita bisa baca juga dari sisi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, kepentingan favor dan juga selera itu akhirnya udah ketemu juga. Atau gini, Pak Jokowi, Pak Presiden, ini Mas Gibran aku gandengan loh. Iya. Misalnya misalnya ini dijawab Mas. Ini tarawat loh. Aku sayang sama Mas Gibran loh. Ini anakku loh. Anakku cucuku sendiri loh. Tapi ya Mbok kita gandengan juga, ya kan? Ini bicara lagi-lagi. Siapa yang berkompromi ke siapa gitu.
Saya kasih jawaban dengan satu kalimat ya. Dua juga nggak apa-apa Mas. Karena tadi sudah saya ulang notasinya. Gibran adalah kunci. Susah nih bos. Iya. Ini udah orang Jawa, sejarawan pula kan. Ada simbolik kalau bahasanya Gers itu simbolik universe ini Mas. Iya. Mas. Iya. Gibran adalah kunci untuk membuka apa Mas ya kan? Membuka baut, membuka kotak Pandora. Apakah Gibran yang kemudian menjadi messengernya Pak Jokowi untuk coba tolong kasih perspektif yang lebih hangat dengan Ibu Mega gitu ya, tentang apa mau Bapak gitu. Nah, antara dua tadi Mas, Atau kira-kira Mas Eko lebih condong ke yang mana? Dua yang mana? Kita Pak Jokowi menitipkan Gibran digandeng Bu Mega, artinya antara Pak Jokowi dan Bu Mega udah ketemu. ya, Favornya udah sama. favor itu sama. Nah, itu yang kedua. Pak Jokowi, Pak Presiden yang terhormat, Mas Gibran nih gandengan lo sama aku lo. Akan ku gandeng terus lo ini. Nah, di Mas Jokowi. Ya, Pak Jokowi. Enggak, sekarang Pak begini ya. Ini Jangan gitu dong. ini mana yang lain ya. Nah, boleh. Boleh aja. Menuju tahun politik ini bahwa saya tidak menafikan kekuatan yang lain. Tetapi ada epicentrum politik yang besar, di mana satu sisi Ibu Mega adalah ketua umum dari partai yang bisa mengusung sendiri. Itu satu ya. Nah, di satu sisi ada Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang juga adalah kader partai dari PDI Perjuangan. Nah, artinya apa? Pengelolaan epicentrum politik ini ada pada kedua tokoh ini. Ini menurut saya satu kapital politik yang besar. Ya. Magnetnya ada di Magnetnya dua dari situ. Nah, oleh karena itu tentu kemudian misalnya lawan-lawan politik akan terus mencari peluang untuk bisa misalnya memecah itu. mungkin tidak memecah, tapi kemudian merenggangkan mulai dari situ dan sebagainya. Dari jarak 2 cm Dari jarak 2 cm dan sebagainya. Jadi 2 kilo ya Mas. Nah, tetapi saya melihat bahwa Ibu Mega sebagai politisi senior, Pak Jokowi apapun artinya bahwa meskipun presiden, dia juga politisi yang sudah banyak masa makan asam garam. Dia bertarung 5 kali, semuanya menang. Nggak ada loh, ya kan? Rizal Ramli aja nggak pernah bertarung untuk menjadi pejabat. Justru dia dipilih oleh Pak Jokowi untuk bisa menjadi pejabat. Makanya mudah aja, pernah bertarung atau nggak menjadi pejabat. Saya ngerti sendiri karena saya ikut proses itu. Saat menjadi gubernur, akan menjadi gubernur, elektabilitasnya cuma 5%. Kalau nggak bertarung nggak mungkin tuh berani. Yang dilawan adalah incumbent, jaringannya besar, logistiknya besar, didukung oleh presiden pada saat itu karena partainya sama kan. Dan birokrasi. Birokrasi. Orang lama. Kalau nggak bertarung nggak terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa saya melihat bahwa saat ini paling tidak kekuatan itu saling menyadari untuk kemudian ini harus menjadi satu nih. Ini menjadi satu. Nah, soal momentum, soal apa silahkan publik menilai sendiri. Tetapi hari ini ya, bahwa peristiwa bergandengan tangan bukan bergandengan tangan tapi dituntun ya karena oleh Mas Gibran itu adalah simbolisasi itu. Menurut saya. Gibran adalah kunci. Yes. Mau diterangkan lagi? Boleh. Nggak perlu. Menerjemahkan Gibran adalah kunci ini. Ya.
Ini gue jadiin judul thumbnail nih. Iya. Iya benar. Ini kunci Iya, dari. tapi nanti kita ambilnya foto Mas Eko gede gitu. Gibran adalah kunci. Saya kan selalu begitu kalau menulis. Iya. Saya tadi kesini sebetulnya kan besok aja, saya lagi menulis. Dan judulnya yang saya tulis sangat sastra sekali. Padahal itu tentang krisis global. Judulnya tahu nggak? Ibu dari segala krisis. Udah saya lihat tadi. Iya. Nih jadi Gibran nih adalah kunci. Jadi Gibran apa Jawa yang kunci? Gibran kan orang Jawa. Iya. Terangin lagi dong. Ya, Mas. Biar makin kan kita mau menerangi negeri ya. Masa ini masih gelap remang-remang ini, Iya, Mas. ini masih Udah belum cukup. clear ini. Iya. Nggak, artinya apa? Artinya orang kalau mau mengotak-atik mau ini, ya udah lihat aja. Gitu. Oh, udah artinya lebih ke tesis 1 dong. Yes. Udah. Yes. Tapi sekaligus juga bahwa itu satu pencapaian dari sehingga kemudian orang apa kayak bukan orang ya, tapi saya melihat bahwa Mas Gibran ini juga mampu membariskan ya. Coba ketika kemudian survei orang survei dan dia di challenge untuk Mas siap nggak jadi gubernur, siap dan sebagainya, semua baris tuh. Meskipun belum resmi ya, tapi menyatakan Golkar mendukung, ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung. Gerindra yang terbaru kemarin kan. Pak Prabowo sendiri yang ngomong, Ya. ya kan? Apapun kita ngomong hari ini ya. Iya. Nah itu yang menurut saya, Itu partai kan Ya. mendekat. ya kamu ulangi lagi, Mas Gibran adalah Kunci. ya. Ya. Tapi gini Mas, ada Mantap. kita harus nikmati dulu momen ini. nih. Iya mantap ini. Gibran adalah kunci. Ini pasti tonton sama beliau nih kan. Iya. Kan ini kan. Ya kalau ngomong politik ya sama Pak Eko. Iya. Artinya epicentrum seperti pilkada yang lalu di Solo, ya nggak ada partai yang nggak mendukung kan, bahkan PKS pun mendukung gitu melawan calon independen itu saking ininya. Artinya bukankah ini suatu kewajaran Mas, ketika Mas Gibran punya segala infrastruktur politik dan magnet politik, akan sangat rugi buat partai-partai untuk tidak melirik beliau gitu, karena memang circumstances dan kalkulasinya ke situ. Ya, saya kan juga misalnya kalau ngomong soal PKS kan saya ngerti banget gitu loh. Gimana? Ngerti Kita artinya nggak apa, ngerti. bahwa dia juga pernah mendukung Pak Jokowi pada saat iya, di udah berkawan Solo, lama lah ya. terus yang lain dan sebagainya. Karena Demokrat apa? aja mendukung Demokrat kan. Ya kalau nggak mendukung, sama bapaknya aja kalah, sama anaknya juga kalah nanti. Kira-kira begitu loh. Kayak opung pandan. Kamu jangan bilang kemudian nanti 20 tahun lagi saya menggantikan posisinya Pandana Baban di sini. Iya, Bukan 20 tahun lagi, udah. Ini kayak opung pandan. Opung Panda. Opung ini dahsyat tuh ya Mas, opung nih. Opung pandan ini dahsyat Dia juga. ensiklopedia berjalan, itu dia. Meskipun baru Tadi Mas saya lagi jalan. Total politik. Ya Pak siap. Ya, Salam orang tuh buat dulu. Opung Panda. Orang di pinggir jalan Udah gak aja. kenal udah. Gak kenal siapa orang pinggir jalan. Iya. Nah, Tapi ada satu gini Ri, gue baru nemenin Mbak Putri Tanjung ya, korespondensi sama Mas Gibran, bikin podcast. Kita belum ngobrol nih. juga, iya kan tergantung kunci ini. kunci. Ya, kalau bagi kita Pak Eko adalah kunci. Halo Mas, kita mau dong Mas Gibran ke Total Politik ngobrol-ngobrol. Nah, satu hal yang menurutku menarik tentang Mas Gibran ya, ketika dia bilang, aku ini popularitas tinggi sekali, tapi kebencian kepadaku juga sama tingginya dengan popularitas yang sama gitu. Jadi popularitas tinggi tapi orang nggak suka sama saya tuh juga tinggi gitu. Itu katanya surveinya begitu kata Mas Ya Gibran. itu yang di bilang. awal, itu di awal ya. Di Iya, awal iya. mau Agak mirip mau- sama Tit namanya, tapi disering-sering itu ya kata Mas Gibran. apa? Nah, eh, nah itu dia kemukakan sebagai
pengalaman. Tapi betul tuh Mas. ketika awal. Iya betul. Betul tuh. Memang ketidaksukaan kepada beliau juga tinggi Iya, waktu itu. iya, iya. Sama tingginya sama keterkenalan dan Iya. atau Iya. Ya popularitas saya tinggi. Tapi yang nggak suka juga banyak. Iya, ya, dan itu dia. Aku nggak mikir. Dia katakan juga bahwa saya nggak ingin merubah dia untuk menjadi Nah. suka sama saya. Nah itu artinya apa? Bahwa proses untuk kemudian memahami tentang dia tunjukkan dengan kerja gitu loh. Perubahan itu. Menarik nih. Nah itu saya kira yang kemarin juga ada proses menarik ketika saya kasih tahu oleh sebuah perusahaan media yang menerbitkan soal laporan capaian dari pemerintahnya Mas Gibran dan di Solo ya. Nah dia sempat kaget ketika Mas Gibran merevisi judulnya itu dengan kalimat subjudulnya itu kira-kira inilah wali kota Karbitan. Itu dahsyat sekali tuh menurut saya. Itu dia yang Iya, karena apa? Itu sebenarnya diambil dari satu celot nyinyiran ya, yang ditujukan padanya saat mau mendaftar, mau menjadi wali kota dan sebagainya lah kira-kira. Nah itu yang dia pakai judulnya. Artinya bukan dia pakai, dia sodorkan saya istilahnya seneng judul ini. Nah, ini Tapi kemudian kalau kemudian orang baca itu semua adalah capaian pembangunan yang dilakukan oleh walaupun beliau Mas Gibran. karbitan dengan dibuktikan dengan kerja. Iya. Ya kan, untuk membuat orang yang tadinya resistennya minimal agak berkurang gitu. Iya. Gitu kira-kira ya Mas ya. Iya, ya intinya beginilah. Justru kalau ini Sun Tzu mudahnya lah. Kan itu dulu senjata yang dipakai untuk menyerang dia kan, kira-kira itu. Ya saya pakai lagi gitu loh. Iya, ini- Tapi dengan tunjukkan progres pembangunan yang dia lakukan sampai hari ini gitu loh. kira-kira. Ngembaliin tenaga dalam. Iya, gitu kan, ya dia kan. tahu Sun Tzu nih. Koping Apa Ho kok ya. Koping Ho apa? Iya. Tai Chi. Tai Chi. Mas, gini Mas. Ini kan di rakyat Mas. Tapi di elit PDI Perjuangan kan juga ada banyak yang tidak suka. Maksudku Nah, lu cari kata-kata yang pas kan ini nggak kan? semuanya suka Mas Gibran gitu. Emang ada di dunia ini yang semuanya suka. Iya, ya maksudnya gitu. Ini kan kalau kerja birokrasi kan pakai APBN, pakai public private partnership dan lain-lain gitu ya metodenya. Kalau di kerja politik gimana Mas? Apanya? Mas Gibran ya maksudnya dalam mengelola resistensi tadi gitu. Untuk pembuktian Mas. Ya, membuktikan. di Nah, kan kalau kerja tadi kata politik. Mas Eko secara meritokrasi dia buktikan sebagai manajer kota, sales kota tadi kan. Ya akhirnya angka-angka kemudian membuat orang bisa makan. Ini sebagai politician. Ya, oke. Nah, sebagai politician gimana? Kan kalau misalnya let's say gini Mas, di Solo bisa Mas Gibran 86% Mas Eko. Yes. 86% itu kan banyak juga yang mengatakan bahwa ya semua partai ke Mas Gibran. Ya. Lawannya pimpinan organisasi Ya. tikus putih, Ya, ya. tikus putih ini kan. Maksudnya, tapi kan belum tentu Mas Gibran akan punya record yang sama ketika gamenya berubah dan lapangan jadi lebih rata gitu. Nah ini lagi-lagi Mas, di dalam politik gimana Mas Gibran juga merehabilitasi kekurangan ini? Kalau orang politik kan kayak Mas Eko misalnya berkelahi berargumen sama Bang Masinton gitu. Cerita panjang dulu kan. Udahlah, coba kamu ngaku dulu. Bisa kayak gitu. Ya kan? Karena story-nya panjang. Kalau Mas Gibran kan nggak panjang dengan orang-orang politik gitu loh, Mas. Ya saya kira begini ya. Ini bahwa seluruh capaian tadi istilahnya dengan kinerja yang sekarang ini ada yang dia tunjukkan dengan program-programnya di Solo ya. Nah itu tentu akan memiliki satu dampak konstituensi. Ngerti ya dampak konstituensi ngerti ya? Iya. Loyalis ya. Nah artinya itu akan membentuk sikap dan pandangan masyarakat di sana. Ya. Bahwa Mas Gibran itu adalah
wali kota, pemimpin muda yang juga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Itu yang kemudian program itu akan membentuk namanya konstituensi. Gitu loh. Sama sekarang menurut saya ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini, bahkan sampai popularitasnya tidak ada yang menandingi loh. Dalam rentang kurang dari 2 tahun masih di angka 75-76%. Itu nggak ada yang. Ini approval rating. Iya. Nah ini soal popularitasnya. Tetapi popularitas ini juga berbanding lurus dengan program yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira begitu. Nah itulah yang kemudian orang lupa bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini juga membangun konstituensi. Gitu Yang loh. dinikmati Mas Gibran. Bukan Mas Gibran, artinya pada partai politik pendukungnya. Terutama ya pasti PDI Perjuangan itu gitu. Pertanyaan gue Nah selanjutnya. inilah yang menurut saya penting ya. Ini sehingga kemudian partai akan selalu melihat bahwa tampilnya kader-kader mereka yang mumpuni, yang bisa menunjukkan pelayanan yang bagus terhadap masyarakat yang dipimpinnya, itu akan melahirkan konstituensi yang cukup penting. Arus dukungan politik kan? Yang kemudian itulah konstituensi gitu loh. Kita pakai bahasa yang agak sedikit Ya, ini meskipun tapi ada sebagian rakyat Solo yang nanti nonton nih apa konstituensi. Perlu ada di terjemahan bahasa rakyat itu Mas ya. Nah, padahal saya udah lama sekali nggak Ketemu rakyat. bukan. Kosakata itu karena urusannya sudah energi terbarukan. Kalau Mas Hinton bahasa Net Ibu, zero emission. Kalau Mas Hinton bahasa Ibu masih agak apal kata ini. Karena dia catat gitu loh. Vocabulary ini kan. Nah, artinya konstituensi kuncinya Mas ya. Yes. Dan itu membuat bagaimana posisi Mas Gibran yang akhirnya bisa duduk setara dengan elit-elit lainnya itu kan. yang harus dilihat ya, juga. Kan gitu, dan kerja-kerja ini Artinya kontribusinya terhadap elektoralnya ya, partai kan. ya. Nah, artinya bisa nggak kita bilang bahwa dalam konteks konstituensi ini ada upaya membangun kekuatan politik Jokowi atau aliran Jokowi di dalam PDI Perjuangan sendiri hari ini menjadi upaya untuk membangun arus utama mungkin 10-20 tahun lagi ke depan nggak tahu. Nggak ada. Karena apa? Saya melihat juga Pak Jokowi, Mas Gibran itu tidak istilahnya dia ada di dalam PDI Perjuangan dan menjadi kader itu ya hanya untuk kemudian melayani masyarakat sebagai pejabat eksekutif. Saya kira itu aja. Nggak akan ada upaya untuk misalnya memberikan warna dan sebagainya, nggak. Warnanya PDI Perjuangan. Menunggaling ya dengan PDI. Ya, nggak mungkin ada opsi lain ya. Enggak. Termasuk saudara kandung ataupun saudara ipar Mas Gibran juga tetap pada rumah yang sama menurut saya kok. Oh iya. Mas Kaisang misalnya yang kita tahu mau terjun ke politik. Makanya kan artinya makin kalau mau ini, itu Mas, terjadi karena sebagai adik dan keluarga ya untuk masuk ke partai politik. Nah, bapaknya kan sudah menjadi kader PDI Perjuangan, anaknya juga maju melalui PDI Perjuangan dan kader PDI Perjuangan. Nah, saya memang pernah membaca ya bahwa di dalam ADART-nya itu atau di dalam peraturan partai saya pernah baca sekilas bahwa ada aturan itu untuk tidak dalam keluarga tidak berbeda partai politik. Dan itu ditegaskan oleh Mas Hasto kan. Ya artinya memang harus begitu. Makanya sudah benar Mas Gibran. Enggak benernya adalah kalau kamu Mas Kaisang kalau mau terjun ke dunia politik, kamu temuilah Pak Rudi. Pak Rudi itu ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Dia adalah master politik
di kota Solo. tapi Core of the core istilahnya. Tetap berjenjang ya dimintanya Mas ya. Kenapa? Ya tetap berjenjang kan lewat Pak Rudi dulu. Loh iya, ya kan? Nggak karena langsung, dia sebenarnya tinggalnya bisa kan di aja. situ. Iya. Gitu loh. Bisa aja Bu Mega gantian digandeng sama Mas Kaisang kan dalam kesempatan yang lain. Oh gitu. bukan, ini kan soal formalitas Iya, gitu iya. loh. Formalitas, misalnya dia sowan ke Pak Rudi, Pak menyatakan ini dan sebagainya. Kan itu mekanismenya. Oke. Di tingkat itu. Sebelum kita nanti akan ada sesi Mas Kaisang ya. Mas Gibran ini next kemana Mas? Nah ini kalau Kenapa? tadi jadi gubernur kan. Gubernur ini kemana gitu? Ini langsung to the point aja kita. Jakarta atau Jawa Tengah maksud lo? Jakarta atau Jawa Tengah. Karena kalau kata Dr. Adi Prey, ya kan pengamat politik terbaik di Madura ini, dia bilang Mas Gibran itu merem-merem tidur-tidur aja jadi Jawa dia Tengah. di Jawa Tengah. Ya sampai hari Mas Gibran kan menyatakan bahwa ketika di challenge soal hasil survei ya, apakah siap maju menjadi gubernur, ya pasti siap. Dia ngomong siap. Selama kemudian nanti istilahnya menunggu keputusan dari partai dan ibu ketua umum. Artinya apa? Dia ngerti soal aturan itu. Gitu ungguhnya ya. Iya. Nah soal di Jawa Tengah, di DKI itu kan hasil survei ya. Adi Praetno pasti membaca survei. Karena apa? Saya juga membaca. Karena apa? Di sana hasil surveinya meninggalkan jauh dari tokoh-tokoh yang ada gitu loh. Nah tapi untuk dia ditanya maju kemana dan sebenarnya pasti nggak akan, itu mekanismenya ada di partai. Dan kemarin waktu saya talkshow di sebuah stasiun televisi Di CNN di CNN ya, bersama teman kita, idola kita bersama, Rifana Pratiwi. si Aribowo juga ngomong begitu, bahwa ini konsentrasi partai ini lagi konsentrasi untuk menyiapkan legislatif, pemilu legislatif dengan pilpres kira-kira itu. Karena masih ada jarak kan sekitar 6 atau 7 bulan ya setelah presiden terpilih itu nanti. September ya Arya? Pilkadanya. Ya kan pilpresnya Februari ya. Iya. Ya kira-kira jaraknya masih cukup longgar. Dan itulah yang terjadi. Jadi belum ada asesmen apapun gitu. Dan itu betul Mas Gibran, bahwa sebagai seorang kader ya siap. Selama kemudian nanti diputuskan oleh partai untuk kemana selanjutnya. Saya kira itu. Tidak ini Pak. Berarti kan ya itu tadi ya Gibran adalah kunci ini untuk pilpres. Itu untuk apa? Iya. Kenapa? Gibran adalah kunci ini. Ya biar aja deh itu di mana ya, apa kunci Inggris atau kunci baut atau kunci apa. Ya, karena kalau pilkada udah jelas tadi dibantah. Ya. Itu clear tadi Mas Eko membantah bahwa pilkada itu diurus setelah pilpres dan pemilu. Karena masih ada jarak. Ya dan itu nanti. mekanisme ada di partainya. Iya ngerti. Artinya untuk pilpres. Ya kuncinya untuk pilpres. Pilpres. Makasih Mas udah kasih jawaban. Kunci apa? Gibran adalah kunci ini. Gibran adalah kunci. Mantap ya. Tapi lebih cocok mana? Jawa Tengah apa? Enggak kan preferensi kan juga Mas Eko dia kan kalau kata Mas Gibran kan gimana Mas, coba ulangi lagi verbatimnya. Iya kalau soal politik ya lebih banyak sama Pak Eko lah. Mantap ya. Besok tak beli kunci Inggris lah. Nah ini Mas, sebagai penutup ini Mas. Lo belum toh? Di bagian ini nih kita. Saya kira udah ditutup tadi. Mas Kaisang dulu dikit. Oh iya Mas Kaisang, Mas itu Kaisang itu yang mau oh gue itu tanya. ya, Iya. lanjut. Nah Mas Kaisang gimana nih? Untuk apa? Agenda politiknya, maksudnya ya akhirnya masuk politik semua nih. Ini tinggal nunggu ya kalau Mbak Kayang kan suaminya udah. Gitu. Mas Bobi itu PDI juga nggak sih Mas? Siapa? Mas Bobi? Bang Bobi. Mas Bobi. Maaf.
Artinya enggak lah. Saya belum. Ya gue kira mau nanya Bobby mana. Setahu saya Bobby itu Golkar. Bobby Rizaldi. Nanti disuruh podcast ke sini. Nah, mantap. Nah, itu Mas. Mantap. Nih, Mas Kaisang nih. Kembali ke Mas. Grogi gua udah. Mas Kaisang ini, Mas. Nanya enggak usah complicated lah. Coba cerita dulu lah. Nih, Mas Kaisang ini, Mas. Anda udah tahu apa ini adik otak adik nih. Iya kan? Nah, ini apa nih arahannya nih ke DPR, masuk politik kan banyak maknanya. Jadi gitu. pengurus ranting juga ikut masuk politik kan? Iya, dan selanjutnya ketemu sama Pak Rudi. Nah, Pak Rudi sama keluarga Pak Jokowi gimana sekarang? Karena dulu kan sempat agak ini kan waktu pencalonan Mas Gibran di awal dulu. Enggak juga Pak Rudi kemarin sering dipanggil ke istana juga. Kasih dulu dekat mikrofon. Sering dipanggil ke istana juga. Kan saya ngerti apa Pak Jokowi dan Pak Rudi gitu. Nah, ya kalau bertemu kayak teman aja. Karena sepantaran kan secara usia, tapi kemudian juga pernah mengarungi politik bersama. Biduk Kota Solo ya, memimpin Kota Solo secara bersama. Nah, kalau Mas Gibran, Mas Kaisang kan sudah disampaikan ya oleh Mas Gibran bahwa ketertarikannya untuk masuk ke dunia politik. Nah, itu kan baru ketertarikan ya. Nah, sebetulnya Mas Gibran sendiri sudah menuntunnya kalau memang mau direalisasikan ketertarikan itu, ya suruh ke Pak Rudi gitu loh. Untuk tidak hanya sekedar konsultasi, paling tidak kemudian mendapatkan KTA dan sebagainya, itu kan yang paling dasar ya. Kalau untuk urusan apakah di legislatif, di eksekutif ya, saya terus terang belum pernah diajak bicara itu oleh Mas Kaisang gitu. Kemarin ketemu kan, waktu itu ketemu ya di Solo ya. Ya, di Mangkunegaran. Ya dia kan lebih banyak gojekan kalau ketemu saya gitu. Wah Pak Eko nih gitu loh. Pak Eko siapa yang ngajarin Pak Eko? Gitu kira-kira kalau ketemu. Ya. Jadi intinya langkah politiknya Mas Kaisang adalah ketemu Pak Rudi. Ya itu saya penting karena untuk mendapatkan kartu tanda anggota. Kalau memang dia akan tertarik di situ. Iya. Artinya sangat mungkin Mas Kaisang akan melanjutkan estafet Mas Gibran yang kemudian naik tangga berikutnya di level ya politik ini semua kan ya, sangat mungkin penuh kemungkinan penuh kemungkinan selama kemudian syarat-syarat administrasinya terpenuhi kan gitu loh. Jangan sampai nggak ketemu Pak Rudi. Karena dia masternya politik di Kota Solo. Kena umbang dulu nih. Core of the core kira-kira. Krem de la krem ya. Pak Rudi. Saya pun mau ketemu Pak Rudi sama Budi. Datanglah kamu ke sana. Iya, mau. Itu bagus sekali tuh anunya. Iya dulu. Gue pernah sekali rumahnya. wawancara Pak Rudi waktu tahun ini Mas jelang Pak Jokowi jadi presiden. Cerita pengalaman Pak Rudi sama Pak Dia Jokowi. punya ini apa itu istilahnya Joko Kali itu. Iya, joglo. Enggak, itu ada ruang publik di sana yang Nah, yang cukup bagus. Ini lucu, ada satu wawancara kita sama Pak Rudi waktu itu ya 2014. Pak Rudi cerita pengalaman sama Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi itu memang kayak gitu kan, kurus kering kan orangnya kan. Aku pernah nyamperin Pak Jokowi habis belusukan, aku bawa motor kan, kita suka belusukan pakai motor bareng. Yeah. Pas mau jemput Pak Jokowi, udah tak pikir udah naik, aku jalan tuh. Lari jalan. Kok kayaknya enteng banget. Udah jalan 3 kilo. Pas dia lihat belakang Pak Jokowinya nggak ada, ternyata ketinggalan gitu. Sebaik lagi. Iya, kenapa kok nggak sadar ada aku? Ya soalnya Mas Jokowi ada apa nggak ada Mas Jokowi sama-sama enteng katanya. Berarti ini Pak Rudi juga kunci. Tapi image politik dinasti dianggap ya hanya keluarga Jokowi lah yang paling menguasai kota Solo, dan Solo akan jadi formula anak tangga menuju tangga-tangga yang lebih tinggi gitu, gimana Mas? Itu sama nggak Solo jadi kunci? Iya, oke. Ya udah. 98 juga dari Solo kan Mas?
Oke. Ini belum ditutup toh? Belum. Itu Pak Jokowi ketemu Pak Surya kemarin ngapain Mas? Hah? Ada spillnya. Kenapa? Sebagai mantan deputi komunikasi politik kantor staf presiden, rekan seiring sejalan Pak Jokowi sejak 2000 berapa Mas? 2007 ya? Jadi wali kota. Ya, terakhir ini agak duniawi, agak melenceng dari Mas Gibran ini. Paling baru nih. Apa? Pertemuan Pak Jokowi sama Pak Pak Surya, kemudian ini deklarasi. Ya orang melihatnya pasti kan panggung depan kan, ya kan? Yang pengen dimaui kan panggung belakangnya kan. Nah kalau panggung belakangnya mudah aja. Inisiatif itu siapa? Gitu aja. Siapa? Ya apakah kemudian Pak Surya yang minta pengen ketemu? Nah misalnya kalau Pak Surya pengen ketemu artinya apa? Kalau Pak Jokowi yang memanggil artinya apa Mas? Gitu lagi kira. Ya. Kenapa? Kalau Pak Surya yang minta ketemu artinya apa? Kalau Pak Jokowi yang memanggil artinya apa? Lu tahu nggak? Dia minta lu gula lagi buat mikir apa jawabannya. Kenapa? Nah menurut saya kan begini. Padahal udah kurang jelas apa pertanyaannya. Jadi ini kan dua tokoh ya. Yang kemudian juga pernah berada dalam satu ya hampir 8 tahun ini ya dalam biduk koalisi yang sama. Kemudian juga pernah partainya pernah mendukung Pak Jokowi menjadi presiden. Saya kira ingin kesan bahwa politik ini sebenarnya tidak boleh ya memutus silaturahmi. Saya kira itu aja. Nah, itu saya kira penting Intinya juga itu ya. untuk masyarakat. Ya. Sangat. Lo mau bikin koalisi apa dan sebagainya ya itu pandangan apa istilahnya perhitungan kamu presiden nggak akan ikut campur lah kira-kira begitu. Tapi dalam hal silaturahmi presiden harus tetap. Oh iya dong. Ya. Iya, saya kira itu yang boleh 1-2 hari masih dilihat. Oh ini dengan gestur gimmick yang istilahnya kok ada kurang misalnya dilihat ya. Tapi sebagai dalam konteks yang lebih luas ya, secara nasional ya, istilahnya itu harus dirajut lagi apapun perbedaan politiknya. Saya kira itu. Tapi artinya Pak Jokowi sempat kurang kerso dengan langkah politiknya Pak Surya. Kenapa? Kurang berkenan. Ini Sambil mikir. Standar sekali cara Anda. Ya. Ini kan sebagai orang dekat Pak Jokowi ya. Ini orang dekat kan Anda kan tahu betul nih Mas. Pak Jokowi kapan suka, kapan nggak suka, kapan kerso, kapan nggak kerso, gitu-gitu loh. Dalam Pak Surya, hal Pak Surya dan Nasdem ini yang sangat dekat. Saya baca lagi itu arsip Tempo 2014 saya posting tadi. Bahkan dulu saking dekatnya Pak Jokowi dengan Pak Surya, ada karikatur gambar Tempo itu Pak Jokowi ngaca wajahnya Pak Surya. Lebih dekat dibanding Pak Jokowi dengan Ibu kan, Mega. Pak Surya itu adalah dirinya sendiri menurut Tempo. Iya. Kan? Atau Pak Jokowi melihat dirinya itu ya Pak Surya. Gitu. Atau Pak Surya manunggaling dengan Pak Jokowi. Artinya aku ngerti mau Bang Surya ngerti mau aku, kita sama-sama jalan. Situasinya gimana? Pak Jokowi. Situasi apa? Ah nih sambil tanya lagi pertanyaan kan lo itu lo exercise dikit lo exercise. Lagi rapi ini Bos. Iya lagi paragraf. Iya. Meraba-raba nih. Bukan. Ini kan sudah ditutup dari tadi. Enggak ada. Gimana Mas? Kenapa? Suasana batin. Iya. Suasana batinnya biasa aja. Kemarin ketemu juga saya perhatikan di media juga biasa aja. Ya itu nggak biasa artinya. Ya udah deh. Iya kan? Keris ini di belakang Bos.
crashnya di belakang. Ya, oke. Udah dijawab sama Mas Eko kok. Anda aja ngerti sendiri. Iya. Iya, nggak usah Bener. Iya kan. Kalau eksplisit di channel lain aja Anda nonton. Iya benar. Di political show. Iya, nah, itu eksplisit. Di sini Top idola kita. implisit ini udah. Ya, Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Makasih Mas Eko, sejarawan menerangi negeri. Ya, dah.